Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam satu anggaran. Di kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana cara mencari sisa anggaran atau sisa kegiatan untuk kita mengetahui setor kembali kita itu berapa ya di aplikasi sistem informasi atau biasa kita sebut SIPKS, sehingga pada saat pengembalian kita sudah tahu dan kita sudah sesuai, sehingga kita tidak menjadi minus atau mungkin kelebihan dalam pengembalian. Baik, kalau Bapak Ibu lihat di samping ini ya, di sampingnya ini saya ada Excel di mana ini adalah uraian dari kegiatan saya yang akan saya cek apakah sudah sesuai. Nah, di sini Bapak Ibu fokus di kuning ini aja ya, untuk nanti Bapak Ibu bisa unduh Excelnya di bawah video ini di kolom deskripsi. Sebelum saya bahas, jangan lupa bagi Bapak Ibu yang belum subscribe video saya, channel Sang Pemikir, silahkan subscribe untuk mendukung channel Sang Pemikir ini agar lebih maju lagi. Oke, sehingga kedepannya saya lebih baik dalam membuat video atau kualitas-kualitas yang lebih baik lagi. Jadi saya perlu dukungan Bapak Ibu agar lebih semangat dalam membuat konten-konten yang berkreatif dan inovatif. Baik Bapak Ibu, di sini kalau Bapak Ibu lihat ini adalah penerimaan milik saya. Di sini saya akan nolkan terlebih dahulu ya. Jadi Bapak Ibu fokusnya di kuning ini saja karena di sini saya kunci Bapak Ibu biar tidak terhapus ya. Mungkin Bapak Ibu salah dalam mengalokasikan. Oke, di sini saya buat dua channel, dua monitor biar Bapak Ibu bisa lebih paham lagi dan lebih tahu ya. Saya hapus dulu. Oke. Di sini ada uraian nomor 1 yaitu penerimaan triwulan 1 2 3 4 ya, triwulan 1 2 3 4. Nah, untuk penerimaan ini sudah termasuk personal ya. Jadi kita masukkan di kolomnya ini adalah total keseluruhan per triwulannya ya. Untuk mencarinya silakan lihat di alokasi anggaran murni Bapak Ibu ya. Ini kita masuk ke penerimaan terlebih dahulu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelahnya, silakan Bapak Ibu masuk ke kegiatan murni ya, ke menu kegiatan di sini. Kegiatan murni, silakan pilih saja kegiatan murni. Oke, pada kegiatan murni ini kita pilih alokasi ya, kita pilih alokasi Bapak Ibu. Pada menu alokasi ini kita lihat di anggaran yang estimasi yang akan diterima ya. Dan silakan cek Bapak Ibu apakah atas bawah ini sudah sesuai. Ya, ini di sini 24441 904. Saya masukkan di TW1. 24441 904. Oke. Lalu di TW2 perolehan saya yaitu ini atas bawah sudah sama. 32573 874. Oke, lalu yang TW3 atas bawah sudah sama 43029 264. Lalu yang TW4 atas bawah sudah sesuai, saya masukkan 29629 404. Oke. Nah,
Kalau sudah kita masukkan di aplikasi Excel sini, ya, di sini sudah dimasukkan di aplikasi ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan masuk pada realisasi yang terserap. Langkah yang kedua, realisasi yang terserap atau yang sudah digunakan. Lihat di berkas BPD laporan ringkas penggunaan setiap triwulan realisasi. Baik, kita akan cek masuk di berkas BPD, ya. Silakan masuk saja di berkas BPD-nya. Oke, di sini sudah masuk di berkas BPD. Silakan Bapak Ibu cari laporan ringkas penggunaan triwulan mulai dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Apabila 4 sudah, ya, kalau 4 sudah. Kalau 4 sudah dialokasikan atau direalisasikan. Laporan triwulan 1 kita cari yang laporan ringkas per triwulan, ya. Di sini laporan ringkas penggunaan setiap triwulan. Berarti untuk laporan TW1 di sini kita masukkan laporan ringkas penggunaan anggaran triwulan 1, ya. Di sini silakan klik view terkini saja. Nah, ini adalah triwulan 1. Pada laporan ringkas triwulan 1 ini, kalau Bapak Ibu lihat realisasi, ya, di sini dalam kurung realisasi, berarti yang realisasi kita masukkan. Realisasinya itu 24441,832. Maka saya masukkan di sini yaitu sesuai dengan realisasi 24441,832. Ya. Di sini tersisa belanjanya 72. Di sini tersisa 72, ya. Sudah sama berarti. Kita sudah sesuai. Nah, untuk cara mencarinya pengembaliannya bagaimana nanti kita bahas, ya. Ini kita bahas masih di sisa penggunaan. Nanti kita akan masuk di setor kembalinya. Lalu setelah kita masuk di di realisasi yang terserap TW1, kita masuk di realisasi yang terserap TW2, ya. Kita masuk di pelaporan triwulan 2. Di sini kita cari yang laporan ringkas penggunaan anggaran triwulan 2. Di sini, ya, kita klik view terkini saja. Nah, pada realisasi TW2 kita lihat terserap hanya 29, ya. Maka saya masukkan di triwulan 2 sini 29,059,596. Apakah sisanya sama di triwulan 2? 3514278. Sini 3514278 sudah sesuai. Kita lanjutkan sampai triwulan 4, ya. Di sini triwulan 4 saya langsung triwulan 3, ya. Maksud saya triwulan 3 saya, kalau Bapak Ibu lihat ini adalah triwulan 3 saya. Triwulan 3 ini terserap 212777, ya. Saya masukkan 212777. Sisanya kalau Bapak Ibu lihat di sini 22901487. Di sini 22901487 sudah sama. Kita lanjutkan yang TW4. Nah, di triwulan 4 ini anggaran yang terserap 29629012. Saya masukkan dulu 29629012. Nah, di sini sisanya yaitu 392. Di sini juga 392. Oke. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kalau sudah sesuai per TW-nya tadi kita cari sudah sesuai,
ya sampai TW4 ya, kita sudah cari sampai TW4 pelaporan ringkas ya. Di sini laporan ringkas penggunaan triwulan 4 ini belum saya kunci karena untuk contoh ya, contoh Bapak Ibu nanti. Lalu untuk selanjutnya yaitu pada nomor 3 ini ya, setor kembali. Apakah sudah setor kembali? Lihat di menu setor kembali. Nah, silakan Bapak Ibu lihat di menu setor kembalinya apakah sudah disetorkan. Kita masuk di entry, kegiatan menu entry sini. Lalu di sini pilih store kembali. Nah, di sini setor kembali seperti ini Bapak Ibu. Silakan cek Bapak Ibu apakah sudah disetorkan kembali. Di sini kalau Bapak Ibu lihat ya, triwulan 1 setor kembali secara tunai saya 72. Berarti kalau Bapak Ibu di sini ada setor kembali secara tunai atau secara transfer, silakan diakumulasi saja. Tapi di sini saya menggunakan setor tunai semuanya. Jadi tidak ada setor secara transfer. Kalau ada silakan dijumlahkan apakah sudah sama. Ya, seperti itu. Seandainya di sini 72 ya, seandainya di sini kan 72, harusnya saya setor kembalinya sesuai penggunaan yaitu 72. Di sini di Excel juga 72. Nah, kalau saya setorkan seandainya secara tunai ini saya ada 7 ya. Lalu setor secara transfer itu 2. Maka kalau dijumlahkan menjadi 72. Silakan cek dulu apakah secara transfer atau secara tunai. Nah, di sini saya masukkan di Excel pengembalian secara tunai yaitu 72. Nah, maka di sini 0. Berarti sudah saya kembalikan. Kalau Bapak Ibu belum dikembalikan, maka cara mencarinya nanti seperti itu. Nanti saya akan kasih tahu pada saat menu store kembalinya ya, pada saat store kembalinya. Baik, yang kedua, pada triwulan 2 itu saya store secara tunai 351 4278. Nah, di sini juga sudah 0 karena saya sudah mengembalikan. Ya, sudah. Lalu pada triwulan 3 juga sudah saya kembalikan yaitu sejumlah 22.901.487. Nah, ini karena sisa MBR ya yang kebanyakan. Ya, lalu nah di sini tahap 4 belum saya kembalikan karena masih untuk ini ya, belajar bersama kita ini. Oke, biar tahu. Jadi saya di sini kalau Bapak Ibu perhatikan di Excel sebelahnya ada sisa 392 yang belum saya kembalikan. Ya, yang rencananya akan saya kembalikan yaitu 392 di tahap 4 saja. Nah, kalau Bapak Ibu belum mengembalikan semuanya berarti totalnya berapa kan gitu, karena pada menu store kembali itu di sini ya, nanti kita bahas ditambah ya, nanti akan kita bahas habis ini ya, kita akan bahas bersama. Setelah ini sudah ketemu Bapak Ibu, jangan langsung tambahkan dulu ya, kita akan mencari jasa banknya terlebih dahulu. Baik, di sini kita akan fokuskan kepada jasa bank. Kita singkirkan dulu yang yang video sebelahnya. Kita akan fokus ke jasa banknya. Nah, ini adalah rincian jasa bank saya di TW ini ya, di satu semester ini, di satu tahun ini, dimana Januari ini hanya ada 1 kali bunga dan 1 kali pajak di triwulan 1 ini, sehingga totalnya 58650, yaitu bunganya 733, pajaknya 146 ya. Ini sudah sesuai, sehingga akumulasinya kalau per jasa banknya per triwulan tinggal sudah ketemu seperti ini ya. Ini sudah otomatis Bapak Ibu. Terus jumlah keseluruhan saldo bank itu 375770. Ini sudah balance ya, sudah sama. Berarti sudah sesuai. Nah,
Kalau Bapak Ibu tidak sesuai, silahkan cek apakah jasa bank Bapak Ibu sudah sama dengan di rekening giro Bapak Ibu. Oke. Kalau belum sama, silahkan sesuaikan, lalu silahkan buka kembali di bulan apa. Contohnya Bapak Ibu ada kesalahan entry di bulan Juli mungkin. Nah, maka silahkan buka dulu register tutup kasnya agar bisa memasukkan kembali. Harus sama persis dengan di rekening gironya. Atau mungkin Bapak Ibu ada kesalahan ditarik semuanya ya gitu. Baik, selanjutnya kalau jasa bank sudah ketemu, kita akan masuk pada proses pembahasan yang inti, yaitu menu store kembali. Nah, di sini silakan Bapak Ibu tambahkan ya, tambah di sini ada menu tambah di menu entry, store kembali, lalu tambah. Nah, di sini kita akan store kembali secara sisa penggunaan dulu ya, sisa penggunaan saja dulu terlebih dahulu. Nah, di sini pilih periode. Periode pengembalian triwulan 1 ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelahnya ya. Sisa pengembalian triwulan 1 72 sudah saya kembalikan. Sisa penggunaan triwulan 2 3514278 sudah saya kembalikan. Lalu sisa pengembalian tahap 3 triwulan 3 yaitu 22901487 sudah saya kembalikan. Nah, kalau Bapak Ibu belum dikembalikan, berarti Bapak Ibu mengembalikannya per semester ya. Lalu pengembalian triwulan 4 392 ini belum saya kembalikan, yang ini ya. Berarti di sini ini yang akan saya kembalikan. Oke. Nah, kita akan refleksi ya. Maksudnya kita akan contohkan seandainya 392 ini tunai ya, tunai nomor surat XY gitu aja, sisa penggunaan. Nah, ini 392 ini saya kembalikan secara tunai karena kemarin pengambilan atau penarikan saya tarik semua. Jadi kalau Bapak Ibu ada sisa di bank, silahkan lihat dulu. Seandainya Bapak Ibu 300 ya, 300 di kas, secara kas, berarti store kembali secara tunai itu di kas yaitu 300 gini. Ya. Lalu berarti ada sisa di bank sekitar 92 ya kan, 92. Nah, berarti cara pengembaliannya seperti ini. Kenapa seperti ini Bapak Ibu? Karena nanti untuk mengurangi jasa bank yang bawah ini untuk mengurangi giroan Bapak Ibu, sedangkan yang ini untuk mengurangi kas Bapak Ibu. Apabila karena nanti kita akan lihat di saldo kasnya dan saldo banknya, BKU-nya juga harus 0. Nah, karena di sini tidak ada pengembalian yang aneh, maksudnya tidak ada transaksi aneh bagi saya, karena saya penariknya sesuai, yaitu 392 ini langsung secara tunai, karena ini adalah sisa kas ya, bukan bank. 392. Lalu saya klik simpan 392 secara tunai ya, mengurangi buku pembantu kas. Lalu saya simpan. Nah, kita cari yang ini ya, 392. Nah, untuk mencarinya kita simpan dulu, tanggalnya kita cari seandainya kita nanti besok ya. Tapi jangan diisi dulu, ini untuk mencari kebenaran data dulu ya. Jangan di entry dulu, kita entry hanya untuk pembenaran data. Misal kita kembalikan 14, kita simpan tanggalnya. Nah, jangan di generate dulu ya. Ini jangan di generate, karena kalau nanti di generate Bapak Ibu bisa tertutup atau terkunci. Kita cari kebenaran data dulu. Oke, ini sisa penggunaan triwulan 4 ya, 392. Nah, sekarang kita akan mengembalikan giro kita atau jasa bank. Kita tambah baru
Sisa penggunaan kita ganti jasa giro, triwulannya kita ganti triwulan 1. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini. Nilai bunga bank 733. Kita beralih ke jasa bank. Nah, di sini kalau Bapak Ibu cek jasa bank itu 733, atau poin 12 ya, sama. Untuk pajaknya 146.62 sudah sama. Nah, nomor suratnya saya ganti ZY. Nah, lalu di sini kita ganti ya, karena ini tadi milik kas ya. Kita ganti menjadi berapa Bapak Ibu? Sesuai dengan di sebelahnya 58650. Ya, berarti kita ganti 586.50 pakai titik poin 50. Nah, ini kalau Bapak Ibu ada di bank semua. Tapi kalau Bapak Ibu ada berada di kas pada saat dulu mengambilnya semuanya, seluruhnya dengan bunga-bunganya, maka pengembaliannya maaf ya, ini salah. Ini 0. Ini yang saya masukkan harusnya di bank karena bunga saya berada di bank ya. Jadi saya masukkan 586.50 sama dengan ini 586.50. Nah, karena sisa jasa bank saya ada di rekening. Nah, bagi Bapak Ibu yang sisa banknya itu ada di kas, maka caranya 586 ini harus distorkan, diganti di sini karena mengurangi buku kas. Karena saldo bank bunganya itu berada di kas, karena Bapak Ibu pengambilannya, penarikannya dulu ditarik semuanya dengan bunga-bunganya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu hanya mengambil pokoknya yaitu 586, kemudian sisanya ini 50, itu berada di rekening, maka 586 di sini, yang 50 di sini. Jadi yang ini itu intinya masih ada di rekening bank, dan yang satunya itu untuk kas atau sudah tertarik gitu ya. Ya, kita contohkan, kita simpan dulu. Simpan. Kita contohkan tanggal 14 juga. Ya, simpan. Yang penting tidak di-generate dulu karena nanti tidak bisa dihapus. Ya, ini ya, jasa bank 586. Lalu kita tambah lagi sekarang pengembalian triwulan 2. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini untuk triwulan 2 bunga banknya 266.33 sudah sama, pajaknya 53.27 sudah sama. Berarti yang kita masukkan di sini nomor suratnya bisa diganti, tapi di sini saya contohkan sama ya. Karena jasa giro saya ada di bank, saya masukkan yang mengurangi buku pembantu banknya 213 ya, poin 06, menggunakan titik ya, poin 06. Ini sudah sama dengan di sebelahnya yang ini ya, 21306. Kita simpan, lalu kita simpan 14 juga kita simpan tanggal dulu, jangan di generate dulu. Oke. Lalu Bapak Ibu setelah itu kita tambah lagi, kembali ke TW3 ya, kita pilih yang TW3 sini. Di sini sama 336031, di sini 336031 sudah sesuai. Pajaknya 67206 sama. Lalu di sini sisa yang saya sampaikan yaitu 268825. Sini saya masukkan 2688.25 ya, karena berada di rekening bank semua. Klik simpan, kita simpan saja. Kita cari, kita masukkan tanggalnya
kita simpan ya, tidak perlu dikunci. Jangan di-genre dulu, kita tambah dulu, tambah lagi yang sekarang yang tahap 4. Nah, pada tahap 4 ini 33743 lalu 6749 ya, sudah sama. Kalau tidak sama, Bapak Ibu cek lagi apakah ada yang salah. Mungkin di Excelnya ada kesalahan ya, mungkin di Excelnya ada kesalahan, atau mungkin ada salah entry di entry buku pembantu bank. Nah, lalu di sini sisanya yaitu 269, saya masukkan 269.94. Kita simpan, kita buat tanggalnya dulu, simpan tanggal. Nah, di sini kalau Bapak Ibu cek ya, jangan di generate dulu biar kita bisa nanti menghapus. Kita cek dulu buku pembantu bank kita, buku pembantu kas kita, apakah sudah nol semuanya. Oke, kita cek di laporan realisasi, di menu laporan realisasi, lalu kita masuk ke buku pembantu kas dulu ya, buku pembantu kas. Sudah, ini buku pembantu kas. Lalu kita pilih yang bulan Desember, kita tampilkan apakah sudah nol. Nah, kalau di sini sudah 0 berarti sudah benar ya, kita sudah benar. Kalau tidak benar, maksudnya ada sisa-sisa yang lain, berarti ada kesalahan entry. Silakan hapus dulu lalu ulangi langkah yang tadi saya buat. Setelah kas ini 0, baru kita ke buku pembantu bank. Ya, kita masuk ke buku pembantu bank sini. Lalu kita pilih bulannya, bulan Desember, karena kita mengembalikannya bulan Desember. Klik tampil. Nah, di sini sudah 0. Ya, berarti kita sudah benar. Oke. Nah, kalau sudah 0 seperti ini, pasti BKU juga 0 karena kas dan bank sudah 0. Kita cek dulu BKU apakah memang sudah 0. Lalu kita pilih bulan Desember, kita klik tampil, kita geser ke bawah. Nah, di sini sudah 0 ya, sudah 0 berarti kita sudah benar. Kalau memang sudah 0 ya, kalau memang kita sudah 0, kita kembali lagi ke entry register tutup kas tadi, di store kembali tadi, kita klik entry store kembali. Nah, kalau entry sudah store kembali, sudah selesai, di sini silakan Bapak Ibu cek lagi apakah tadi kita sudah mengentrikan yang namanya ini ya, tanggalnya kan ini hanya untuk ngecek apakah sudah benar. Nah, kalau sudah benar, kalau Bapak Ibu mau mengembalikannya seandainya tanggal 15, maka di sini harusnya tanggal 15. Ini tadi untuk contoh. Jadi karena tidak sesuai, saya hapus dulu. Nah, karena saya mengembalikannya besok. Jadi gitu, saya hapus dulu lalu saya buat lagi seperti tadi. Ya, dengan mengacu pada Excel yang saya buat. Nah, karena sudah sesuai. Baru setelah itu entry register tutup kas. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi entry register tutup kasnya itu setelah semuanya selesai, biar tidak terkunci. Oke. Nah,
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi silakan unduh Excelnya di bawah kolom deskripsi, nanti Bapak Ibu bisa bisa ngecek apakah sudah sesuai atau tidak dalam pengembalian store kembalinya ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu atau mungkin ada perbedaan ya dalam yang saya sampaikan dengan keadaannya Bapak Ibu. Mohon maaf. Dan demikian akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam satu anggaran.